Terima kasih Anda masih bersama Kabar Petang. Sikap Badan Pengawas Pemilu terkait dugaan pencurian start kampanye yang dilakukan oleh Joko Widodo saat berpidato usai mengundi nomor urut calon presiden di gedung KPU kemarin mendapat perhatian serius oleh Badan Pengawas Pemilu. Kita tanyakan langsung kepada Ketua Bawaslu, ada Pak Muhammad. Pak Muhammad, apa benar apa yang disampaikan dalam pidato salah satu calon presiden Joko Widodo kemarin di KPU terkait adanya ajakan untuk mengajak nomor urut 2 itu kini menjadi perhatian serius oleh Bawaslu? Pertama, Bawaslu hadir ya pada kesempatan pengundian nomor urut. Jadi Komisioner Bawaslu pada waktu itu adalah Pak Nasrullah dan Pak Nelson Simanjuntak. Jadi dia, teman-teman Bawaslu RI secara langsung menyaksikan apa yang sekarang ini menjadi perbincangan publik. Yang kedua, hari ini juga Badan Pengawas Pemilu secara resmi menerima laporan ya dari tim Prabowo Hatta terkait dengan dugaan curi start yang dilakukan oleh Pak Jokowi begitu. Nah, apa atau yang syarat-syarat apa yang kemudian diklasifikasikan bahwa itu melakukan curi start kampanye pada Pilpres kali ini? Kalau kita melihat tahapannya, Komisi Pemilihan Umum kan sudah secara jelas dan tegas mengatur tentang jadwal kampanye, yaitu 3 hari setelah penetapan capres dan 3 hari menjelang masa tenang. Kalau kita lihat kalender, itu tanggalnya juga sudah jelas oleh KPU, yaitu dimulai tanggal 4 Juni dan berakhir tanggal 5 Juli. Nah, di luar itu, dalam bentuk apapun kampanye itu belum dibenarkan. Ya. Kampanye dalam Undang-Undang 42 2008 tentang pemilu presiden itu bentuk atau metodenya sangat bervariasi, tetapi sebelum masuk jadwal itu, segala bentuk variasi atau metode kampanye itu sama sekali tidak dibenarkan. Apakah kata-kata ajakan memilih nomor 2 itu masuk dalam kategori curi start kampanye menurut Bawaslu? Kalau secara tekstual ya, statement Pak Jokowi itu jelas sekali adalah ajakan ya. Itu adalah ajakan, tetapi untuk kemudian memastikan bahwa itu adalah pelanggaran kampanye, undang-undang dan peraturan Bawaslu serta peraturan KPU itu memberikan beberapa syarat ya, sehingga Badan Pengawas Pemilu tidak terburu-buru untuk menentukan apakah ini sebuah pelanggaran atau bukan. Malam ini kami merencanakan untuk melakukan rapat pleno sekaligus menentukan sikap terhadap dugaan curi start kampanye oleh Pak Jokowi. Ya Pak, lalu berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh Bawaslu Pak untuk menentukan sikap seperti yang sudah tadi Anda sebutkan bahwa apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi kemarin sudah merupakan sebuah ajakan Pak? Ya, malam ini saya kira Bawaslu akan menyampaikan sikap. Setelah kami rapat dan menjadwalkan pukul 20 waktu Indonesia Barat, dan setelah itu kami akan menyatakan apakah statement Pak Jokowi di Komisi Pemilihan Umum kemarin itu adalah curi start kampanye. Ya, kemudian Pak, jika nanti memang dinyatakan curi start kampanye, kemudian undang-undangnya sebetulnya kan sudah jelas ya Pak ya. Apapun kemudian Bawaslu bisa menindak Pak, ini dikenakan sanksi pidana ataupun sanksi yang lain Pak? Kalau undang-undang kita sudah jelas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap kampanye itu ya bisa berimplikasi terhadap pelanggaran administrasi atau pelanggaran pidana. Kalau pelanggaran administrasi, Bawaslu akan merekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum, sementara kalau pelanggaran pidana, Bawaslu akan merekomendasi kepada penyidik kepolisian untuk melakukan eksekusi. Nah, tadi Anda mengatakan bahwa ada syarat-syarat yang berdasarkan undang-undang. Apa sih Pak syarat-syarat itu Pak? Kalau kita lihat definisi undang-undang, syarat-syarat kampanye itu terpenuhi 3 unsur. Ada subjek, ya. Tentu ada subjek di sini adalah orang per orang yang disebut sebagai capres atau tim sukses. Kemudian ada penyampaian visi misi program dan ada ajakan. Ini secara kumulatif definisi kampanye ini menjadi syarat ya yang tentu harus hadir dalam sebuah definisi